Undang-Undang 2 2021 itu salah satu substansi yang diatur mengalami perubahan itu adalah ketentuan pasal 76 berkaitan dengan pemekaran provinsi dan kabupaten kota. Nah, ketentuan pasal 76 sebelumnya itu memang mengunci dan tidak memberi ruang bahwa pemerintah pusat itu bisa melakukan pemekaran tanpa pertimbangan dan persetujuan MRP. Artinya, pertimbangan dan persetujuan MRP itu dalam pasal 76 sebelumnya itu menjadi syarat kunci untuk proses pemekaran provinsi. Nah, tapi dengan adanya perubahan pada pasal 76 itu, maka diselip kata dapat. Kata dapat itu artinya bahwa bisa dilakukan, bisa tidak. Atau kalau dilakukan, ya berproses, tapi kalau tidak juga bisa ada pilihan lain. Nah, di ayat kedua itu memberi peluang, juga memberi ruang, kewenangan kepada pemerintah pusat bahwa apabila MRP tidak memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap usulan pemekaran provinsi maupun kabupaten kota, maka pemerintah pusat bisa melakukan itu. Jadi ruang pilihan keduanya ada pada pemerintah pusat. Jadi bukan mutlak harus bergantung pada pertimbangan dan persetujuan MRP. Memperhatikan penempatan kata dapat tadi, maka ini juga menjadi penting bagi kelembagaan MRP untuk akan lebih fokus, ya lebih serius, tidak mengesampingkan atau mengabaikan proses pemberian pertimbangan dan persetujuan itu. Walaupun di situ diselipkan kata dapat untuk mengantisipasi apabila sebuah proses pemberian pertimbangan dan persetujuan itu tidak dilakukan. Nah, karena itu ketika ada usulan pemekaran provinsi maupun kabupaten kota, maka MRP harus fight, harus secara maksimal mengkaji dalam memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap pemekaran provinsi dan pemekaran kabupaten kota, supaya tidak memberi ruang bahwa ada pilihan, ya, bahwa pemerintah pusat bisa melakukan itu, tapi bersamaan dengan itu MRP punya dokumen pemberian pertimbangan persetujuan. Nah, itu bagian yang penting menurut saya untuk jadi catatan bagi kelembagaan ini ke depan dalam pemekaran provinsi dan kabupaten.